Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore ya semuanya. Yang semoga pada sore hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan bahagia, karena itu yang harus dan mesti kita syukuri ya. Karena tanpa itu semua tentu kita tidak bisa melakukan hal apapun ya, bahkan hal sekecil pun kita tidak bisa melakukan. Makanya jangan lupa kita harus senantiasa bersyukur ya. Karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu ya. Salah satunya untuk kalian bisa hadir secara Zoom seperti ini adalah nikmat yang tidak boleh dilupakan ya. Karena keberkahan dari Allah untuk kita bisa sama-sama menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan melanjutkan perkuliahan ya. Baik, untuk pertemuan kita siang hari ini adalah materi yang saya gabung ya, jadi antara teori dan praktik. Jadi nanti ada bagian yang akan disampaikan secara teoritisnya dan ada bagian yang nanti akan disampaikan untuk sesi praktikumnya ya. Jadi praktikumnya ini secara online, artinya tetap nanti dari masing-masing mahasiswa dengan sudah menyimak materi ini atau sudah menyimak video yang nanti akan di-sharekan ya, untuk bisa membuat hasil laporannya seperti apa ya. Tentunya berdasarkan dari video yang sudah kalian simak ya. Nah, sebelum kalian membuat laporan, tentunya ada hal-hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu, baik secara teoritisnya maupun secara praktiknya. Di mana judulnya adalah teknik isolasi bakteri. Nah, ini sebetulnya isolasi bakteri itu sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Jadi saya sudah menjelaskan secara prinsip ya, pengertian dari isolasi bakteri itu apa, tujuannya apa ya. Jadi harapannya kalian tidak melupakan ya, karena masih ada keterkaitan yang erat ya dari materi sebelumnya dengan sesi praktikum pada sore hari ini ya. Yang jelas kalau misalkan kalian diminta untuk menjelaskan apa itu isolasi bakteri, itu pasti pertanyaan ya yang tentunya nanti kalian harus jawab. Tapi paling tidak kalian bisa memahaminya dengan pengertian yang secara umum ya. Karena kan isolasi itu istilah yang tidak hanya diperuntukkan untuk bakteri saja ya, tetapi secara umum memiliki pengertian yang sudah lumrah untuk kita pahami. Hanya saja bedanya pengertian itu kita terapkan untuk bakteri ya. Karena kalau dilihat dari istilahnya ya, arti istilahnya isolasi itu kan berarti memisahkan ya. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah komunitas gitu ya, di mana di situ itu ada bermacam-macam karakteristik ya, makhluk hidup gitu kan. Nah, kita ingin mendapatkan satu jenis saja. Nah, tentunya kita harus mengambil satu jenis itu dari komunitas tersebut, lalu kita pisahkan di tempat atau di ruang tersendiri yang memang itu adalah makhluk hidup yang kita inginkan ya. Jadi tidak bercampur dengan komunitas-komunitas yang lain yang memang itu keanekaragamannya masih sangat begitu besar ya. Baik, kita akan langsung saja ya. Jadi nanti silahkan siapa yang akan memberikan penjelasan ya terkait setiap pertanyaan yang diberikan, yang harapannya kalian sudah menyimak materi ini sebelumnya melalui video atau link yang sudah saya sharekan. Karena itu sangat membantu sekali
Kalau kalian nggak ngelihat sama sekali, tentu kalian akan bingung ya, akan kesulitan untuk bisa menemukan jawaban. Nanti ujung-ujungnya kalian mencari jawaban yang dari Google ya, atau mungkin dari ChatGPT, ya nggak masalah, tapi yang penting nyambung ya, karena apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan, ini sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan dari kalian sebagai nantinya menjadi TTK ya. Karena kalau tidak disesuaikan, bidang ilmu ini tuh sangat luas sekali. Karena apa? Karena nggak cuma kalian yang belajar, ya. Di bidang kesehatan semuanya pasti belajar. Dari kedokteran, dari analis, ya, dari apa itu farmasi sendiri. Farmasi aja ada farmasi S1, ada D3. Semuanya belajar yang berkenaan dengan bidang kesehatan. Makanya sih harapan saya kalian menyimak dulu materi yang saya sharekan. Nah, nanti ketika ada dari materi yang kalian belum paham, boleh kalian baru mencari informasi tambahan dari referensi-referensi yang sudah banyak di Google ya. Jadi jangan nyari di Google dan tidak menyimak materi saya, nanti nggak nyambung ya. Karena sekali lagi materi yang saya sampaikan ini sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan kalian, capaian pembelajaran yang harus kalian kuasai. Ya, baru nanti kalau ada materi dari saya yang belum paham, baru silahkan bisa mencari tambahan informasi yang itu dari referensi, gitu ya. Jadi kalau saya sudah mendengar jawaban dari mahasiswa yang nggak nyambung ya, ngasal ngambil referensi yang itu nggak ngerti, yang baca juga nggak ngerti, itu udah ketara banget itu. Ketara nggak nyimak videonya ya. Kalau saya sih kan hanya menilai saja kan dari setiap jawaban yang disampaikan. Kalau nyambung berarti oh ya sudah menyimak kan gitu. Kalau nggak nyambung, wah tanda-tanda ini berarti tidak menyimak video yang sudah disampaikan. Nah itu ya saya kasih tahu bocorannya bagaimana saya menilai. Ya seperti itu caranya. Kalau nggak nyambung udah ketara banget ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pengantar ya. Dasar sekali dari materi yang akan dibahas ya, tentang teknik isolasi bakteri ya. Apa itu isolasi bakteri? Nah, apa itu biakan atau kultur murni? Karena ini nanti akan kita sebut terus. Jangan sampai nanti ketika disebut terus kalian gak ngerti artinya. Apa itu isolasi bakteri? Apa itu biakan atau kultur murni dari suatu bakteri ya? Lalu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ya dalam proses kita melakukan isolasi bakteri. Ada 3 pertanyaan. Saya persilahkan untuk setiap pertanyaan itu ada 2 mahasiswa. Jadi totalnya ada 6 mahasiswa. Nah, banyak kan kesempatan yang saya berikan. Jadi jangan sampai nanti disia-siakan ya. Baik, saya akan melihat yang sudah raise hand di sini. Untuk pertanyaan nomor 1, itu silakan dijawab atas nama Maharani. Kemudian dan Reina, ya, silakan menjawab pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2, Gita, Ania, dan Mita. Ya, pertanyaan nomor 3, silakan dijawab Dita Eka dan Delis. Oke. Silakan bisa dimulai dari pertanyaan nomor 1 untuk bisa dijelaskan. Berurutan aja ya, jadi silakan kalau sudah selesai dilanjut, begitu seterusnya. Silakan. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Apa itu isolasi bakteri?
Isolasi bakteri ialah memisahkan atau memindahkan mikroba tertentu dari lingkungannya di alam dan menumbuhkannya di media buatan, sehingga diperoleh kultur murni atau biakan murni pure culture. Terima kasih, Bu. Isolasi bakteri adalah proses memisahkan bakteri dari lingkungannya dan menumbuhkan dalam media pembuatan untuk mendapatkan biaya murni. Baik, Ibu izin menjawab soal nomor 2. Apa itu biakan atau kultur murni? Kultur murni atau biakan merupakan suatu biakan mikroorganisme yang terdiri dari sel-sel satu spesies atau satu galur. Kultur murni diperoleh dari isolasi mikroorganisme tertentu sehingga hanya diperoleh satu spesies pada suatu biakan. Baik, Ibu izin menjawab, apa itu biakan atau kultur murni? Biakan atau kultur murni adalah populasi bakteri yang terdiri dari suatu spesies saja tanpa ada kontaminasi dari mikroorganisme lain. Kultur murni digunakan untuk penelitian mikrobiologi yang lebih spesifik. Baik, Ibu, terima kasih. Izin menjawab, Bu, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam isolasi bakteri untuk menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara menuangkan stok kultur bakteri dengan meratakan di atas media agar yang telah memadat. Kelebihannya menyebarkan mikroorganisme tumbuh merata di atas permukaan media agar metode ini tidak dapat menumbuhkan mikroba anaerob, mikroba yang ditumbuhkan pada permukaan agar. Metode ini dilakukan dengan mengecerkan biakan kultur mikroba karena konsentrasi sel-sel mikroba pada umumnya tidak diketahui, perlu dilakukan pengecekan beberapa tahap sehingga ukuran-ukurannya ada satu dari pengecekan itu yang mengandung koloni terpisah 30-300 koloni. Cukup, Bu. Izin menjawab, Ibu, untuk nomor 3. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan itu pemilihan sampelnya, yaitu berdasarkan sumber sampel dan kondisi sampel. Kemudian ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini dilakukan secara teknik aseptis. Lalu jumlah sampel yang ingin digunakan. Lalu yang ketiga ada pengenceran sampel. Kemudian ada media kultur. Lalu teknik isolasi, inkubasi, pengamatan koloni, dan identifikasi bakteri. Sekian, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas setiap jawaban yang sudah disampaikan ya. Mari kita lihat bersama-sama ya hasil dari setiap pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Dan yang lainnya juga bisa mengoreksi ya kalau ada yang disampaikan tadi itu ada yang kurang pas atau mungkin kurang sesuai ya. Artinya dalam hal ini sekali lagi saya tidak akan hanya sekedar menilai benar atau salahnya ya, tetapi bagaimana upaya kalian untuk menunjukkan keaktifannya dalam sesi perkuliahan secara Zoom. Baik, untuk isolasi bakteri ini sudah pernah saya sampaikan ya di materi sebelumnya. Jadi yang jelas pengertian isolasi bakteri itu sifatnya umum ya, karena isolasi itu kan kalau dicari di kamus gitu kan itu artinya adalah memisahkan ya, memisahkan, memindahkan, tapi karena objeknya di sini adalah bakteri ya berarti bakteri yang dipisahkan gitu ya. Dari mana? Ya tentunya dari lingkungan aslinya atau habitat aslinya yang memang itu secara alami ya, entah itu ada di udara, entah itu ada di tanah, entah itu ada di dalam darah ya, kalau misalkan seseorang yang terinfeksi gitu kan, atau di sumber-sumber lainnya. Karena sumber untuk mendapatkan mikroba itu jauh lebih mudah. Karena kita tahu bahwa bakteri ini kan di mana-mana tempat hidupnya ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk menemukan bakteri. Bahkan saat ini pun kalian duduk ya, ya syukur alhamdulillahnya mata kita tidak bisa melihat secara langsung.
Kalau sampai kita ini diberikan kemampuan untuk melihat, mungkin kita sampai nggak doyan makan, ya, saking jijiknya atau saking takutnya gitu. Tapi alhamdulillahnya ya itu tadi kita nggak diberikan kemampuan untuk melihat, jadi kita masih jojong aja gitu ya. Mungkin lagi megang HP, kita nggak tahu HP itu udah dari mana aja gitu kan. Mungkin ada yang kebiasaan yang kurang baik di kamar mandi membawa handphone itu kan sebenarnya kebiasaan yang sangat-sangat kurang baik. Kenapa? Karena bisa jadi nanti bakteri-bakteri yang ada di ruangan kamar mandi itu bisa menempel di handphone masing-masing. Yang itu akan memberikan peluang untuk kita bisa berkontak langsung dengan bakteri tersebut. Ya, walaupun tidak bisa kita lihat bukan berarti kita sembrono ya atau tidak hati-hati. Makanya setiap kita apalagi kalau yang jelas-jelas itu adalah benda kotor ya, itu harus dibersihkan, harus mencuci tangan sebelum kita melakukan aktivitas makan, minum, dan lain-lain. Ya. Isolasi bakteri berarti memisahkan, ya, memindahkan ya mikroba atau bakteri tertentu dari lingkungannya ya, yang itu dari alam. Lalu nggak cuma sekedar dipisahkan terus dibiarin, enggak. Tapi kita mencoba untuk memberikan kehidupan baru ya di tempat yang baru. Nah, biasanya tempatnya ini memang didesain khusus yang menyesuaikan dengan kebutuhannya. Yang memang itu diperlukan. Disesuaikan dengan keinginannya. Kalau bakteri biasanya kita menyediakan tempat tumbuh yang kita buat secara manual gitu ya. Artinya dalam hal ini buatan. Sehingga nantinya dengan dia sudah dipisahkan dari komunitasnya, kita akan mendapatkan kultur murninya, ya, aslinya yang memang kita inginkan. Artinya tidak bercampur-campur lagi dengan bakteri-bakteri yang lain. Nah, itu menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, untuk mendapatkan kultur murni, nah ini pertanyaan nomor 2. Maksudnya apa sih kultur murni itu? Kultur murni artinya memang kita kan mencoba untuk mengkulturkan. Mengkulturkan itu artinya meregenerasikan, memperbanyak jumlah dari individu tertentu. Yang di dalam komunitas itu tadi yang banyak itu tadi kita ambil hanya tunggalnya, lalu kita perbanyak tunggal tersebut. Ya, artinya kita akan mendapatkan suatu kelompok yang terdiri dari satu spesies atau satu jenis saja dari bakteri. Ya, jadi tidak bercampur-campur itu tadi. Karena ini harapannya kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari bakteri tersebut itu akan lebih mudah dan lebih spesifik ya. Jadi tidak perlu kita memilah-milah lagi mana yang kita butuhkan, mana yang enggak kita butuhkan. Nah, itu adalah istilah kultur murni atau biakan murni. Namanya juga murni. Murni kan berarti enggak ada campuran kan dengan bakteri-bakteri yang lain. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses isolasi tersebut? Ya tentunya ini sesuatu yang tidak bisa kita sepelekan ya atau tidak bisa kita tidak lakukan. Karena tentu kalau sudah kita tidak lakukan ya otomatis tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai ya. Pertama kondisinya harus aseptis, steril ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Bahkan laboratoriumnya sudah didesain khusus ya, yang mana tidak akan ada kontaminasi bakteri-bakteri lain. Ya, jadi kita masuk pun itu harus pakai APD yang memang sudah dikhususkan atau diperuntukkan untuk lab tersebut. Tidak boleh berganti-ganti. Ya, itu kalau idealnya seperti itu. Tapi karena menyediakan laboratorium yang seperti itu tidaklah mudah dan tidaklah mudah itu bukan berarti secara teknisnya biaya ya terutama sih biaya kalau teknis sih gampang ya biaya yang sulit karena memang membutuhkan biaya atau dana yang lebih besar ya kemudian jenis media yang digunakan jangan sampai kita kepedean untuk memisahkan atau mengambil suatu bakteri dari tempat hidup aslinya tapi kita tidak bisa menyediakan apa yang dibutuhkan bakteri tersebut. Ya, ibarat kata kita mau memelihara suatu jenis tanaman, tapi kita tidak tahu kebutuhan tanaman itu ketika dipindahkan di rumah kita, di pot gitu ya, apa kebutuhan yang diperlukan. Nah,
Nggak usah nunggu-nunggu waktu yang lama. Mungkin baru ditanam udah mati kan gitu, karena tidak ada pemenuhan kebutuhan di dalamnya. Karena kalau berbicara masalah media, itu berarti kita bicara masalah nutrisi. Nutrisinya terpenuhi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi ketersediaan oksigennya bagaimana. Kemudian pH-nya bagaimana dan lain-lain. Yang itu kaitannya dengan faktor lingkungan ya. Jadi kalau ada satu saja yang tidak sesuai, kalian ingat kan proses pertumbuhan bakteri? Ada fase-fase di mana tumbuhan itu akan beradaptasi dulu ya, yang dikenal dengan fase lak. Masih ingat ya? Di mana fase lak ini sangat menentukan cocok atau tidaknya suatu bakteri tinggal di tempat tersebut. Kalau dia nggak cocok, ya nggak mau dipaksain. Ya, jual mahal juga bakterinya. Kalau nggak cocok, dia tidak akan mau tumbuh. Nah, berarti kan yang rugi siapa? Kita yang membutuhkan. Makanya kita harus menyediakan nutrisi yang memang sesuai dengan kebutuhan bakteri itu untuk hidup. Nah, kalau sudah cocok, baru dia akan melakukan proses regenerasi pertumbuhan yang memang itu secara eksponensial ya, untuk memperbanyak jumlah dari bakteri tersebut. Yang awalnya 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Karena pertumbuhannya secara eksponensial ya. Kemudian apa lagi yang menentukan, yang perlu diperhatikan? Teknik isolasinya. Ya, caranya gimana? Karena cara ini juga menentukan kelebihan dan kekurangannya. Ya, meskipun sebetulnya semua teknik bisa digunakan, tergantung dari kita mau memilih yang mana. Nah, nanti akan dikenalkan beberapa teknik isolasi bakteri yang bisa dilakukan. Ya. Kemudian teknik pemilihan sumber biakan. Ya, jadi gimana caranya kalian mengambil sampel dari alam itu? Sudah benar apa belum? Jangan-jangan alat yang digunakan untuk mengambil nggak sesuai, belum disterilisasi. Ya, ini sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Ya. Kemudian penyimpanan pasca isolasi. Jadi ketahanan dari suatu bakteri itu tergantung bagaimana kita menjaga agar bakteri itu bisa tumbuh dengan baik di tempat yang sudah kita buat itu. Ya, jadi jangan sampai nanti sudah kita buatkan tempat tapi ternyata tempatnya tidak sesuai dengan kebutuhan bakteri tersebut. Jadi istilahnya di sini tuh kita juga butuh gitu ya. Jadi mau nggak mau kan kita harus mengikuti apa maunya bakteri tersebut. Maunya tuh nutrisi yang seperti apa. Nah, ini nanti ada materi tersendiri ya berkenaan dengan media kultur atau media bakteri tumbuh. Ya. Itu sudah menjawab ya untuk 3 pertanyaan ini. Apa itu isolasi bakteri, kemudian apa itu biakan dan kultur murni, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ya dalam isolasi bakteri. Selanjutnya, nah tadi saya sudah menyampaikan ada beberapa teknik isolasi bakteri yang bisa dilakukan ya. Jadi ada 3. Yang pertama, teknik spread plate ya. Karena memang nanti media kulturnya ini tuh diletakkan di cawan petri ya. Jadi memang tempatnya itu datar ya. Jadi kayak piring gitulah bahasanya ya. Jadi yang pertama adalah teknik spread plate atau dikenal dengan istilah metode sebar ya. Yang kedua teknik strict plate ya, yang dikenal dengan metode gores. Kemudian yang ketiga adalah pour plate ya, yang dikenal dengan metode tuang. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang pertama terkait teknik isolasi adalah isolasi teknik spread plate atau sebar ya. Saya persilakan 2 mahasiswa untuk bisa memberikan penjelasan ya terkait metode tersebut berdasarkan gambar. Ya, ini sudah saya tampilkan gambarnya ini. Tinggal kalian jelaskan aja itu maksudnya apa, kemudian kalian bisa uraikan kelebihannya apa ya. Kalau bisa kalian penjelasannya nyambung ya, jadi kalau diminta sesuai dengan gambar ya berarti kalian jelaskan gambar ini maksudnya apa. Ya. Baik, 2 mahasiswa saya persilahkan atas nama
Eni Maria, kemudian Tia Rahmawati. Ada Eni Maria dan Tia Rahmawati? Hadir, Bu. Ya, silakan bisa langsung dijawab. Izin menjawab, menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara menggunakan stok kultur bakteri dan meratakan di atas media agar yang telah memadat. Kelebihannya menyebarkan mikroorganisme tumbuh merata di atas permukaan media agar. Kemudian metode ini tidak dapat menumbuhkan mikroba anaerob. Mikroba ditumbuhkan pada permukaan agar. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan biakan kultur mikroba, karena konsentrasi sel-sel mikroba pada umumnya tidak diketahui. Perlu dilakukan pengenceran beberapa tahap, sehingga sekurang-kurangnya ada satu dari pengenceran yang mengandung koloni terpisah. Sekian, Ibu. Ya, silakan dilanjut ya. Tadi siapa? Eni apa Tia yang jawab? Ini, Bu. Iya, kalau sudah ditulis namanya, otomatis langsung ini ya, diteruskan gitu ya, tidak perlu dipanggil lagi. Tia Rahmawati di mana? Ada? Nah, ini yang repot ya. Sudah raise hand tapi orangnya nggak ada. Upayakan yang raise hand ini benar-benar stay ya, agar tidak membingungkan ya. Diganti Retno Hasmitasari. Retno ada? Ada, Bu. Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Metode sebar atau spread plate itu menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara menuangkan stok kultur bakteri dan meratakan di atas media agar yang telah memadat. Untuk kelebihannya, menyebarkan mikroorganisme tumbuh merata di atas permukaan media agar. Metode ini tidak dapat menumbuhkan mikroba anaerob. Mikroba ditumbuhkan pada permukaan agar. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan biakan kultur mikroba karena konsentrasi sel-sel mikroba pada umumnya tidak diketahui. Perlu dilakukan pengenceran beberapa tahap sehingga sekurang-kurangnya ada satu dari pengenceran itu yang mengandung koloni terpisah, yaitu 30-300 koloni. Sekian, terima kasih, Bu. Oke, baik. Kita sama-sama mereview ya jawaban yang telah dijelaskan. Yang pertama adalah metode sebar atau split plate ya. Jadi metode sebar ini kalau dilihat pada gambar ya, dia metodenya bisa dikatakan lebih mudah ya, karena dengan teknik sebar itu artinya kan diratakan di seluruh permukaan media ya. Makanya dengan adanya metode sebar ini kita bisa menumbuhkan atau mengkulturkan dari sampel bakteri yang sudah disediakan itu dengan cara menuangkan ya. Dengan cara menuangkan
stok dari sampel bakteri tersebut ya di atas media yang sudah memadat, karena media ini nanti didesain agar dia bisa memadat ya, karena ada kandungan agarnya. Nah, ini sudah saya sampaikan ya materi tentang media agar itu kan, yang memang di dalam kandungan komposisinya itu ada agarnya yang membuat media tersebut jika didiamkan beberapa saat itu akan memadat. Nah, kelebihannya apa dengan metode sebar ini? Jadi metode sebar ini kan karena dia menyebarkan secara merata gitu ya di atas permukaannya, ya berarti otomatis dia akan lebih mudah untuk tumbuh ya, karena memang diratakan di seluruh permukaan media yang ada ya. Namun karena si bakterinya ini ditumbuhkan hanya di permukaan atas gitu ya, berarti bakteri yang mampu tumbuh itu hanya yang sifatnya adalah aerob. Otomatis kalau aerob itu kan berarti yang ada di permukaan atas yang memang ada kontak dengan oksigen. Sedangkan bakteri yang anaerob yang itu biasanya tumbuhnya tidak di permukaan atas ya, tetapi di bagian bawah, karena metode sebar ini dia tidak sampai ke permukaan bawah, berarti tidak ada bakteri anaerob yang tumbuh kan begitu. Yang tumbuh hanya yang sifatnya aerob. Nah, metode ini sebetulnya semua metode ya itu harus dilakukan proses pengenceran. Ya, pengenceran itu sifatnya untuk memperkecil jumlah dari sampelnya. Karena kan kalau kita ambil dari alam itu kan walaupun kita ngambilnya cuma 1 mili, tapi kalau tidak ada proses pengenceran itu di dalamnya tuh jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, itu sangat susah nanti ditumbuhkan. Nanti seluruh permukaan medianya itu rata dengan bakteri karena saking banyaknya. Makanya kita mencoba untuk mengecilkan jumlahnya itu dengan teknik pengenceran. Nah, itu nanti ada di slide-slide berikutnya ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya pada gambar ini adalah sampel bakterinya yang berupa sampel cair ya. Sampel cair itu kan macam-macam ya, bisa dari air, bisa dari sampel darah ya, tergantung dari kebutuhannya. Yang diambil setelah proses pengenceran, jadi sampel yang diambil dari alam itu diencerkan dulu ya, biasanya pengencerannya secara bertingkat. Nah, itu diambilnya berapa? Apakah semua tabung dituang semua di dalam media? Ya enggak ya. Ini namanya cawan Petri ya. Yang bentuknya bulat seperti ini kayak piring ya. Ini nanti ada tutupnya ini. Nah, yang diambil itu hanya 0,1 mili saja. Hanya 0,1 mili saja. Sangat dikit sekali. Lalu langsung diletakkan di bagian tengah. Ini karena gambarnya supaya kalian jelas, jadi dibuat agak banyak ya. Aslinya dikit dan nggak kelihatan. Ya, pokoknya percaya aja dengan ukuran pipetnya itu 0,1. Tapi yang jelas settingnya harus benar. Nah, kalau salah ya otomatis salah. Diletakkan di tengah ya. Habis itu kita butuh alat, ini namanya adalah alat sebarnya ya, atau dikenal dengan Drygalski gitu. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk meratakan di seluruh permukaan si medianya. Tapi ingat, semua ini harus dilakukan di tempat yang aseptis. Salah satunya itu harus didekatkan dengan api bunsen. Nah, nanti kita coba praktek ya di lab gimana caranya kita melakukan metode isolasi secara aseptis. Jadi posisinya kita memegang cawan Petri ini yang sudah berisi media, kemudian kita siapkan pipetnya untuk mengambil sampelnya, ditaruh di tengah, lalu kita ratakan dengan Drygalski ini semua dilakukan di dekat api bunsen, dan api bunsen tidak boleh mati. Karena kalau sampai mati itu akan mempermudah bakteri-bakteri yang ada di luar ikut masuk. Tapi kalau dalam bentuk lingkungannya panas itu akan menghambat adanya bakteri-bakteri yang mau nimbrung, yang memang itu bisa menjadi kompetitornya ya, yang itu akan menggagalkan proses isolasinya. Lalu dibiarkan tumbuh ya, atau diinkubasi di suhu
ideal atau suhu sesuai dengan pertumbuhan bakteri, yaitu di suhu 37 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam ya, atau 1 kali 24 jam untuk melihat berapa banyak koloni yang tumbuh di media tersebut ya. Kalau ada tumbuh seperti ini ya berarti sampel itu terbukti adanya bakteri. Tapi kalau bersih nggak ada yang tumbuh seperti ini yang memang itu adalah media awalnya, ya berarti tidak ada kandungan bakteri di dalam sampel. Jadi metode isolasi ini juga bisa dijadikan cara untuk kita menguji ya keamanan dari suatu produk yang memang produk itu harusnya tidak mengandung bakteri, jumlah bakteri yang melebihi ambang batas gitu kan. Apalagi yang pangan ya, minum atau kosmetik misalkan. Itu kan ada batas-batas minimal ya, diperbolehkan adanya mikroba ya. Syukur-syukur alhamdulillah kalau nggak ada sama sekali ya, berarti proses sterilisasinya bagus ya. Nah dalam hal ini kalau sampai jumlahnya melebihi batas atau melebihi ambang batas yang ditetapkan, ya berarti tidak layak untuk dikonsumsi atau tidak layak untuk diedarkan. Ya, jadi ini bisa dijadikan cara untuk tes menentukan kualitas atau mutu dari suatu produk yang itu harus bebas cemaran. Salah satunya. Ya. Baik, yang kedua. Metode strict plate atau metode gores ya. Silahkan di sini atas nama Berlin. Yang kedua Adi. Berlin ada? Adi ada? Ada Bu, Adi. Oke, Berlin ada? Tidak ada. Oke, diganti ya. Sandy. Sandy ada? Ada Bu. Oke, silakan Sandy dan Adi bisa menjelaskan teknik strict plate. Yang siapa dulu? Sandy dulu ya. Baik Bu, izin menjawab untuk teknik isolasi strict plate itu yang berdasarkan gambar yang A itu bakteri atau sampelnya itu pertama kayak dibakar di atas api bunsen, habis itu pada gambar yang kedua yang B itu dimasukin kayak ke dalam tabung reaksi. Setelah itu yang gambar yang ke C bakterinya dimasukin ke cawan plate-nya, habis itu ada tahapan goresan. Yang pertama ada kayak digores dari atas, yang kedua itu dari samping, yang ketiga dari bawah, dan yang keempat ini dari sebelah kiri. Kelebihan untuk metode gores itu penggunaannya itu sangat efektif untuk memisahkan bakteri dan tidak perlu memerlukan banyak media dalam praktikumnya. Terima kasih, Bu. Baik Bu, izin menjelaskan. Yang pertama itu, panaskan ujung OC di atas api bunsen hingga memerah untuk memastikan tidak ada kontaminasi. Yang kedua, biarkan OC dingin beberapa detik sebelum digunakan. Yang ketiga, celupkan OC steril ke dalam suspensi atau bakteri. Yang keempat, buka cawan petril sedikit. Lalu gunakan OC untuk menggores bagian permukaan media agar dalam pola zigzag. Lalu panaskan OC lagi hingga steril. Setelah itu didinginkan. Dari bagian goresan pertama, tarik garis ke bagian lain media agar untuk menyebarkan bakteri lebih tipis. Yang selanjutnya, buat goresan zigzag seperti sebelumnya. Lalu sterilkan OC lagi, ulangi proses di bagian media agar yang tersisa untuk lebih menyebarkan bakteri hingga diperoleh. Setelah itu ditutup rapat cawan petri dan letakkan dalam posisi terbalik. Sekian Bu.
Oke, baik. Terima kasih penjelasannya ya. Tentunya kalau ditanya apa sih bedanya dengan yang sebelumnya, ya beda. Satunya satunya sebar, satunya gores. Berarti tekniknya tidak lagi dituang seperti sesi yang pertama tadi, ya. Ya, tapi digores. Ya, digoresnya seperti apa? Ya, tentunya ada tekniknya. Maksud digores itu gimana sih? Ya, maksudnya adalah membuat garis sebanyak mungkin pada permukaan media padat ya, karena semuanya pakainya media padat ini ya. Yang bentuknya flat atau bentuknya lempeng, yaitu menggunakan jarum ose. Nah, kalau yang tuang tadi kan tidak menggunakan jarum ose tuh. Dia menggunakan Drygalski untuk meratakan saja. Tetapi kalau untuk gores itu harus menggunakan jarum ose yang bentuk ujungnya itu adalah bulat. Ya, nanti bisa dilihat ya di apa namanya di lab ya bentuknya seperti apa. Nah, penggoresan yang sempurna itu akan menghasilkan koloni yang terpisah. Karena kita jangan sampai mendapatkan koloni yang tidak terpisah. Kalau nggak terpisah susah nanti ngitungnya. Ya, karena koloni itu baru bisa dihitung kalau dia itu berdiri tunggal. Jadi kalau dia rata seluruh permukaan media ini ada, nah ini nggak bisa dihitung. Ya, makanya kita mencoba untuk mendapatkan koloni-koloni tunggal yang itu bisa dihitung. Ya tentunya koloni ini bisa diperoleh yaitu tadi dengan adanya metode gores yang telah diterapkan. Nah, metode gores ini macam-macam nih polanya. Ada bentuknya gores T ya. Jadi gores T ini nanti lebih mudahnya sih cawan Petri yang paling luarnya dikasih spidol ya untuk dikasih tanda T seperti ini. Nah, nanti goresannya itu mengikuti setiap kuadran ya, karena ini kuadrannya ada 3 nih. Jadi kalau dimulai dari yang pertama ya, ini goresannya seperti ini. Tapi ingat, setelah mengambil sampel ya, ini tidak boleh mengambil kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi cukup hanya sekali saja di awal. Jadi setelah dia selesai di titik ini, maka dilanjutkan ke kuadran yang kedua. Sampai selesai di sini, baru lanjut ke kuadran yang ketiga. Tapi tetap menggunakan jarum ose yang sama dan tidak perlu mengambil sampel lagi. Ada juga gores kuadran ya. Jadi bentuknya 4 ya, ada 4 kotak seperti ini. Dia juga sama nih. Mau dari satu sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Yang penting tidak double ya. Pokoknya berurutan aja. Mau mengikuti arah jarum jam boleh, mau berlawanan juga boleh ya. Yang penting dia hanya satu gores dalam setiap kuadrannya. Kemudian kalau gores radian bentuknya seperti ini, kalau gores sinambung bentuknya seperti ini. Nah, kalau pada gambar ini ya, saya lihatkan yang paling gede lah gambarnya ya, biar kelihatan. Jangan lupa ya, jarum ose yang nantinya akan digunakan untuk teknik gores itu harus disterilisasikan. Ya. Caranya gimana? Cukup dibakar dengan api Bunsen ya, sampai dia itu membara merah gitu. Nanti kita coba ya, biar kalian ada gambaran di lab gitu kan. Sampai warnanya merah membara, nanti baru didiamkan beberapa saat sampai membaranya itu hilang. Jangan langsung dicelupin ke sampelnya, nanti sampelnya mati semua karena yang kita butuhkan adalah sampel bakteri yang hidup ya. Setelah dingin beberapa saat baru kita masukkan ke dalam tempat untuk menyimpan sampel ya. Tentunya sampelnya ini harus diencerkan terlebih dahulu. Nah, karena di contohnya ini kita menggunakan metode kuadran ya, maka dia ada 4 kali penggoresan ya. Cukup dicelupkan saja karena kita tidak seperti mengambil menggunakan sendok gitu ya, tapi cukup dicelupkan saja karena nanti dari yang sudah menempel di dalam jarum osenya itu dianggap itu sudah mewakili untuk sampel yang nantinya akan dikulturkan. Meskipun nggak kelihatan ya. Nah, setelah itu kita siapkan ya media padat yang sudah
didekatkan dengan api bunsen ya. Dan kita tidak boleh membuka sepenuhnya ya. Jadi tetap tangan kita itu satu memegang tutupnya, satu memegang jarum osenya. Ya, nanti dipraktekkan gimana caranya. Kita buat satu goresan untuk kuadran 1 seperti ini ya. Lalu dilanjutkan dengan kuadran 2 ya. Dilanjutkan kuadran 3, lalu dilanjutkan kuadran keempat. Karena hanya pengambilan satu sampel saja, logikanya pasti akan terbentuk penurunan jumlah bakteri di setiap goresan. Goresan pertama pasti lagi penuh-penuhnya, karena ini pertama kali, padat nih ya. Goresan 2 sudah mulai agak berkurang, tidak sepadat goresan pertama. Goresan ketiga sudah mulai berkurang tentunya, sampai goresan 4 ditemukan adanya koloni-koloni tunggal seperti ini. Ya, jadi kalau sudah ditemukan koloni tunggal seperti ini berarti berhasil. Karena nanti yang diambil adalah satu koloni ini. Jadi satu koloni ini kan ngegrup ya dia. Berarti sudah dipastikan di dalamnya itu terdiri dari satu jenis bakteri, tapi jumlahnya banyak. Ya, populasi dari bakteri yang jenisnya sama. Jadi tidak akan bercampur-campur dengan bakteri-bakteri yang lain. Logikanya sih begitu ya, karena tidak akan mungkin bakteri yang berbeda mau bergabung jadi satu, gitu ya. Jadi yang satu geng istilahnya, satu kelompok yang sama, ya. Nah, ini adalah contoh hasil ya, hasil dari penggoresan menggunakan beberapa pola. Kalau gores T, ini bentuknya seperti ini ya, ini nomor 1, ini masih padat nih. Nomor 2, sudah mulai berkurang. Nomor 3, sudah terbentuk koloni-koloni kecil-kecil ini yang terpisah. Ini yang metode kuadran ya, ini yang 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Kalian lihat ya, sudah terbentuk koloni-koloni tunggal. Kemudian yang sinambung itu yang bentuknya seperti ini ya, dari atas ke bawah. Nah, ini ya semakin menuju ke bawah itu sudah semakin berkurang jumlahnya ya, dan terbentuk koloni-koloni yang terpisah. Ingat ya, pengambilan sampel hanya dilakukan 1 kali saja. Tidak boleh setiap gores celup lagi, setiap gores celup lagi, itu nggak boleh. Jadi hanya 1 kali saja ya. Ini untuk metode gores ya. Selanjutnya yang terakhir adalah metode tuang ya. Silakan mahasiswa atas nama Sabrina. Ada, Bu. Kemudian Revo Mulyani. Ada, Bu. Nanti berkelanjutan aja ya, silakan langsung bisa menjawab. Metode tuang, menuangkan sampel mikroba terlebih dahulu, lalu dituangkan media sesuai dengan mikroorganisme yang akan diamati. Metode ini dapat menumbuhkan mikroba aerob, dan kekurangan dari metode ini membutuhkan waktu yang lama bagi mikroba untuk tumbuh. Pertama itu sampel diambil, terus yang masih agak panas-panas gitu dipindahkan, terus dikocok-kocok sampai kayak ada angka 8 gitu, Bu. Sudah, Bu. Izin menjawab. Metode tuang portlet menuangkan sampel mikroba terlebih dahulu, lalu dituangkan media sesuai dengan mikroorganisme yang akan diamati. Metode ini dapat menumbuhkan mikroba aerob, dan kekurangan dari metode ini menumbuhkan waktu yang lama bagi mikroba untuk tumbuh. Kelebihannya dapat menumbuhkan mikroorganisme yang tidak terpengaruh oksigen seperti aerofilik atau anaerob fakultatif, dapat digunakan untuk mendapatkan koloni murni mikroorganisme. Sekian, terima kasih, Ibu.
Oke, baik. Yang terakhir adalah metode tuang, ya. Beda dengan sebar, beda dengan gores, ya, beda dengan tuang. Tuang itu ya berarti tidak harus menunggu medianya itu benar-benar memadat, tetapi jangan sampai yang masih panas ya, karena kan pembuatan media itu kan kudu dipanasin dulu. Nah, untuk metode tuang berarti ada proses pencampuran antara media dengan sampel, ya. Kalau yang lain-lainnya kan tadi medianya ditunggu memadat dulu, baru nanti disebarin di atasnya, baru digoresin di atasnya. Nah, kalau untuk tuang beda ya. Kalau untuk tuang itu memang sengaja dicampurkan, ya. Jadi pada saat media itu sudah mulai dingin ya, tapi belum padat. Nah, itu dicampurkan di dalam cawan Petri yang sudah berisi sampel ya. Jadi sampelnya dimasukkan dulu ke dalam cawan Petri, lalu dituangkan media yang sudah dingin. Nah, setelah itu baru digoyang-goyangkan ya, supaya dia bersatu atau bercampur gitu secara alami, lalu didiamkan hingga memadat atau diinkubasi ya di suhu yang sudah ditentukan. Nah, kalau inkubasi ini memang semuanya menggunakan settingan suhu yang optimum ya untuk bakteri tumbuh, yaitu di suhu 37 derajat Celcius. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Nah, alat yang memang diperuntukkan untuk mengatur suhu supaya tetap 37 derajat Celcius itu memang alat yang lumayan mahal ya. Artinya hanya ada di lab-lab yang memang sudah tersedia secara fasilitasnya sudah oke ya. Artinya dalam hal ini memang lab tersebut sudah biasa digunakan untuk pengkulturan ya. Seperti lab-lab kesehatan ya, lab-lab di rumah sakit itu pasti punya alat inkubator ini. Karena alat inkubator ini memang didesain supaya suhunya tetap stabil di 37 derajat Celcius, bukan di suhu ruang. Kalau suhu ruangan bukan 37 derajat Celcius ya. Jadi suhu 37 itu suhu yang hangat ya dan tidak atau beda dengan suhu ruang biasa ya. Jadi memang itu adalah suhu yang optimum untuk bakteri itu melakukan proses pertumbuhan ya. Nah, ini nanti beda dengan yang beda dengan yang sebar, beda dengan yang gores, di mana bakteri yang tumbuh itu semuanya sifatnya aerob. Karena kan dia tumbuhnya hanya di permukaan atas. Ya logikanya kan media padat dulu baru dikasih sampel. Nah, kalau ini kan sampel sama media dicampur tuh. Berarti memberikan kesempatan untuk bakteri yang sifatnya aerob untuk tumbuh dan yang anaerob untuk tumbuh juga. Kalau yang aerob kan otomatis dia tumbuhnya di permukaan paling atas tuh, karena kan kontak langsung dengan oksigen. Kan kalau yang anaerob justru malah menghindar adanya oksigen, dia nggak bisa malahan ya. Makanya dia tumbuhnya di bawah permukaan si medianya. Jadi di permukaan atas ada yang tumbuh, di permukaan bawah pun juga ada yang tumbuh. Ya, ini kalau untuk yang metode tuang. Oke, itu ya clear untuk teknik metode ya, teknik untuk isolasi. Nah, tadi di awal sudah disampaikan setiap sampel yang nantinya akan dikulturkan itu harus dilakukan proses pengenceran ya. Nah, ini pertanyaannya nih, mengapa sampel bakteri yang akan dikulturkan mau dari manapun itu ya, entah itu dalam bentuk cairan, entah itu dalam bentuk padatan ya, itu harus dilakukan proses pengenceran bertingkat. Ya, mengapa? Dan jelaskan bagaimana prosesnya pengenceran tersebut dengan gambar yang tertera. Ini sudah dikasih contoh ya, gambar untuk proses pengenceran ya. Jadi pengencerannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pengenceran di sini disebut dengan pengenceran bertingkat. Oke, saya persilahkan atas nama Putri Asmara. Ada? Ada, Bu. Dan Nurul Hidayah. Silakan.
Ada Nurul Hidayah? Oh, nggak ada. Triska? Triska ada? Ada, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke, silakan Putri Asmara lalu dilanjut Triska. Baik Bu, izin menjawab. Untuk pengenceran, yang pertama tahap 1 itu 1 mili sampel ke dalam 9 mili Aquades. Yang kedua itu 1 mili larutan tabung 1 ke dalam 9 mili Aquades perbanding 1:100. Lalu yang ketiga itu 1 mili larutan tabung 2 ke dalam 9 mili Aquades 1:1000. Lalu yang keempat 1 mili larutan tabung 3 ke dalam 9 mili Aquades perbandingannya 1:10.000. Dan yang kelima itu 1 mili larutan tabung 4 ke dalam 9 mili Aquades dengan perbandingan 1:100.000. Dengan tingkat pengenceran tinggi, sampel hanya mengandung 1 galur mikroba. Baik Bu, terima kasih. Ya, silakan dilanjut Triska. Mau diganti atau tetap Triska? Kalau diganti atas nama Bu, izin menjawab. Oh ya, silakan. Tadi pertanyaan mengapa sampel bakteri perlu dilakukan pengenceran bertingkat? Tujuannya 1. Mendapat jumlah koloni yang dapat dihitung. 2. Memisahkan sel-sel bakteri. 3. Mencegah pertumbuhan yang terlalu rapat. Terus di sini jelaskan bagaimana caranya berdasarkan gambar ya Bu. Jadi yang satu itu preparasi inokulum awal. Perbandingannya antara sampel dengan cairan pengencer biasanya 1:9 atau 1:10. Yang kedua, pengenceran bertingkat. Yang ketiga, penyemaian. 4, inkubasi. Dan 5, perhitungan koloni. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Mengapa sampel bakteri perlu diencerkan terlebih dahulu ya sebelum dilakukan teknik isolasi? Ini sudah di-spill di awal tadi ya, bahwasanya pengenceran itu kan tujuannya yang jelas, yang awalnya padat jadi sedikit kan gitu. Artinya untuk memperkecil jumlah bakteri yang ada di dalam sampel tersebut. Karena kita tidak akan bisa menghitung atau tidak akan bisa mendapatkan koloni tunggal kalau koloninya itu tidak terpisah satu dengan yang lain. Sudah dipastikan kalau tidak diencerkan itu nanti seluruh permukaan media akan diratakan padat dengan tumbuhnya bakteri. Nah, susah kan menghitungnya gimana? Makanya dengan teknik pengenceran bertingkat ini harapannya bisa memperkecil jumlah bakteri dan kita bisa mengambil koloninya. Nah, pengenceran bertingkat ini kenapa dikatakan bertingkat atau bertahap? Karena memang pengencerannya tidak cuma sekali. Ya, tapi bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Ya, tergantung dengan pilihan yang akan kita gunakan. Nah, untuk proses pengenceran tentu kita butuh yang namanya pengencer. Ya, pengencer itu pelarut pengencer dari sampel tersebut. Ya, nah biasanya yang paling sering digunakan itu adalah Aquades. Ya, jadi
Aquades untuk proses pengenceran itu 1:9. Yang mana ini satunya, yang mana ini 9-nya. Jadi kalau dalam tabung reaksi ini terdiri dari 10 mili, ya, berarti 1:9 yaitu totalnya 10. Ya, jadi 1 mililiter itu adalah sampelnya dan 9 mililiter itu adalah pengencernya. Ya. Jadi yang pertama proses pengenceran itu kita ambil 1 mililiter sampelnya ya. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi 9 mililiter pengencer. Totalnya 10 ya berarti. Nah, dalam hal ini kita lihat ya warnanya masih pekat ya. Jadi masih padat lah ya isinya itu. Kita kocok sampai homogen ya. Nah, ini disebut sebagai pengenceran pertama. Jadi kalau kita melakukan proses isolasi dari pengenceran pertama ini masih padat banget kayak gini nih. Ini nggak bisa dihitung karena koloninya masih bercampur baur ya. Artinya koloninya ini tidak bisa terpisah. Nah, makanya perlu dilakukan pengenceran yang kedua. Nah, pengenceran yang kedua ini juga perbandingannya 1:9. Tapi 1 mililiternya yang memang itu diambil dari sampel bukan dari sampel awal ya, tetapi sampel dari hasil pengenceran yang pertama. Diambil 1 mililiter hasil pengenceran yang pertama ini ya, dimasukkan ke tabung yang kedua yang sudah berisi 9 mililiter Aquades atau pengencer. Dikocok sampai homogen ya, dan warnanya sudah mulai berkurang kan, tidak pekat seperti yang pertama. Ini adalah pengenceran yang kedua. Ya, ketika dikulturkan sudah mulai berkurang, ya, tidak sepadat yang pertama, tetapi jumlahnya masih belum bisa dihitung karena belum ada koloni yang terpisah. Ya, dilanjutkan pengenceran yang ketiga juga sama ya. Diambil 1 mililiter ya, dimasukkan ke dalam 9 mililiter pengencer ya, dikocok sampai homogen, dikulturkan seperti ini. Sudah mulai berkurang. Sudah mulai kelihatan koloni-koloninya tetapi masih belum begitu jelas. Dilakukan pengenceran lagi keempat ya. Diambil 1 mililiter dimasukkan ke dalam 9 ya, pengencer lalu dikulturkan. Itu sudah mulai terpisah seperti ini ya. Lalu diencerkan sekali lagi dengan pengenceran yang sama ya. Jadi 1 mililiter diambil dari yang sebelumnya lalu dituangkan ke dalam tabung reaksi yang berisi Aquades ya sebagai pengencernya. Ingat 1:9, nggak boleh berubah-ubah ya. Dikulturkan kita sudah bisa melihat tunggal seperti ini. Jadi bisa kita simpulkan koloninya yang ada di sini yang tumbuh 1, 2, 3, 4. Nah, untuk bisa menghitung berapa jumlahnya ya, maka kita bisa kalikan saja ya karena pengencerannya itu 5, 1 2 3 4 5. Maka jumlah koloni yang terhitung 4 ya, 4 koloni dikali 10 pangkat 5. 5 karena jumlah pengencerannya 5 kali. Ya, berarti totalnya adalah 4 kali 10 pangkat 5 bakteri per mililiter. Ini adalah jumlah bakteri yang ada pada tabung reaksi pengenceran yang ke-5. Ya. Sebetulnya dari proses pengenceran ini yang paling yang sudah bisa ditentukan itu ya pengenceran 4 dan 5 ya. 4 juga bisa dihitung ini udahan ya. Dihitung aja ada berapa nih koloninya. 1 2 3 dan seterusnya, anggaplah mungkin ada 30 misalkan ya. Nah, berarti karena ini pengenceran keempat ya, berarti 30 koloni dikali 10 pangkat 4 ya. Kalau yang terakhir karena dia pengenceran 5 berarti jumlah koloninya ada 4 dikali 10 pangkat 5 ya. Oke, mungkin itu untuk proses pengenceran ya. Jangan sampai nanti kalian masih bingung pada saat melakukan praktek di lab ya, bagaimana melakukan proses pengenceran. Selanjutnya, ini sudah mau melihat video ya, jadi yang akan menjadi bahan kalian untuk membuat laporan. Jadi nanti di dalam video itu kalian akan dilihatkan bagaimana proses teknik isolasi dari beberapa sampel ya.
dari sampel tanah pada akar tanaman, ya. Ini menggunakan metode spread plate dan pour plate, ya. Kemudian yang kedua, isolat bakteri, ini sudah murni ya, kultur murni dari bakteri Serratia marcescens. Ini menggunakan teknik strict plate, ya. Dan bakteri dari udara, jadi ngambil sampel dari udara gitu ya. Jadi jangan dipikir udara ini nggak ada bakterinya, ada. Bahkan wajib ya untuk layanan kesehatan misalkan seperti klinik, rumah sakit, puskes atau apapun itu melakukan pemeriksaan cemaran udara. Jadi didatangkan teknisi mikrobiologi ya dari lab-lab yang memang sudah terpercaya untuk menghitung berapa jumlah bakteri yang ada di udara. Jadi kalau jumlahnya itu melebihi ambang batas berarti tempatnya tidak sehat. Jangan sampai nanti terjadi infeksi silang ya. Jadi yang sehat jadi sakit gitu ya. Karena adanya paparan bakteri yang ada di udara di ruangan tersebut ya. Jadi ada 3 sumber ya, dari tanah pada tanaman ya, isolat bakteri dari Serratia marcescens dan dari udara. Nah, ini bisa kalian simak dulu videonya ya untuk bisa dipelajari. Ini sudah saya setting ada suaranya nanti, tapi kalau sampai nggak ada suaranya nanti tolong sampaikan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo praktikan mikrobiologi. Kembali lagi pada praktikum mikrobiologi minggu ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pembiakan dan isolasi mikroba. Pastikan kalian sudah membaca materi mengenai praktikum kali ini ya. Praktikum ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengisolasi mikroba untuk memperoleh biakan murni. Praktikum ini juga bertujuan agar mahasiswa dapat membedakan mikroba yang diharapkan dan juga mikroba sebagai kontaminan. Kemudian agar mahasiswa dapat mempelajari tipe-tipe koloni bakteri yang diperoleh dari teknik isolasi yang telah dilakukan. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah medium nutrien agar, aquades steril, aquades, alkohol 70%, dan bahan yang digunakan sebagai sampel, yaitu tanah, bakteri Serratia marcescens, dan udara. Sedangkan alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu jarum ose, bunsen, inkubator, hot plate, tabung reaksi, rak tabung, beker gelas, Erlenmeyer, botol semprot, tisu, spatula, shaker, pipet volumetri dan bulb, neraca analitik, dan korek api. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam praktikum kali ini adalah membuat media Na terlebih dahulu. Pembuatan media Na ini diawali dengan menimbang bahan Na pada neraca analitik. Pada praktikum ini, dibuat media dengan 28 gram bahan Na yang kemudian dilarutkan pada 1 liter aquades. Selanjutnya, larutan media Na dihomogenkan pada hot plate sembari diaduk menggunakan spatula hingga seluruh bahan tercampur rata dan media berubah warna menjadi lebih jernih. Lalu, pindahkan media yang telah homogen tersebut pada Erlenmeyer dan sterilkan menggunakan autoclave selama 15 menit. Teknik isolasi yang dilakukan pada praktikum kali ini terdapat 4 macam, yaitu isolasi dengan teknik spread, isolasi dengan teknik strict, isolasi dengan teknik pour, dan isolasi mikroba dari udara. Yang pertama adalah isolasi dengan teknik spread. Isolasi dengan teknik ini dimulai dengan mempersiapkan sampel yang akan digunakan. Pada praktikum kali ini, sampel yang digunakan adalah sampel tanah yang diambil dari tanah yang terdapat pada akar tanaman. Kemudian, setelah memperoleh sampel tanah,
Langkah selanjutnya yaitu menimbang tanah menggunakan neraca analitik sebanyak 1 gram. Setelah sampel ditimbang, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengenceran pada sampel tanah. Sampel diencerkan dengan pengenceran 10⁻⁻1 sampai dengan 10⁻⁵ yang dilakukan pada 5 tabung reaksi. Lalu tuangkan aqua steril sebanyak 9 ml pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian, masukkan sampel tanah sebanyak 1 gram pada tabung pengenceran 10⁻⁻1. Kemudian, homogenkan tabung berisi sampel tanah tersebut pada vortex hingga homogen. Setelah homogen, langkah selanjutnya yaitu mengambil sampel dari tabung pengenceran 10⁻⁻1 sebanyak 1 ml, kemudian tuangkan ke dalam tabung pengenceran 10⁻⁵2. Vortex hingga homogen, lakukan hal yang sama hingga pengenceran 10⁻⁵. Teknik sprit dilakukan dengan menyiapkan 5 cawan Petri yang telah disterilkan. Kemudian beri label cawan dengan pengenceran 10⁻⁻1 sampai dengan 10⁻⁵. Tuangkan media agar yang telah tersedia pada masing-masing cawan Petri dan biarkan hingga memadat. Ambil sampel sebanyak 0,1 ml pada masing-masing pengenceran. Kemudian tuangkan pada masing-masing cawan Petri sesuai dengan label yang tertera. Kemudian homogenkan dengan Drygalski. Kemudian tutup bagian tepi cawan Petri dengan menggunakan plastik wrap. Teknik yang kedua yaitu teknik pour. Teknik pour dilakukan dengan menyiapkan 5 cawan Petri yang telah disterilkan. Kemudian, beri label pada masing-masing cawan dengan pengenceran 10⁻⁵1 sampai 10⁻⁵. Berbeda dengan teknik sprit, pada teknik pour, sampel dituangkan terlebih dahulu pada cawan Petri sebanyak 1 ml. Sampel ini dituangkan pada cawan Petri sesuai dengan label yang tertera. Kemudian barulah dituang media agar yang masih cair ke dalam cawan Petri tersebut. Homogenkan dengan menggerakkan cawan membentuk angka 8. Teknik isolasi yang ketiga yaitu teknik strik. Pada teknik strik, sampel yang digunakan adalah isolat murni dari bakteri Serratia mercescens. Teknik strik ini dilakukan dengan menyiapkan cawan Petri steril. Ambil 1 oz isolat murni bakteri Serratia mercescens dengan jarum ose bulat. Kemudian, goreskan jarum ose pada media yang telah padat dengan tipe goresan kuadran. Metode gores kuadran menggunakan prinsip memperkecil jumlah mikroba yang terbawa selama proses gores.
Cawan Petri dibagi atas 4 area yang digores secara melingkar dan berakhir di tengah. Proses menggores tersebut dilakukan secara berurutan, sehingga pada area terakhir diharapkan jumlah koloni mikroba yang tumbuh menjadi relatif jarang. Kemudian tutup bagian tepi cawan Petri dengan menggunakan plastik wrap. Teknik isolasi yang keempat yaitu isolasi mikroba dari udara. Teknik isolasi ini dilakukan dengan menyiapkan cawan Petri steril terlebih dahulu. Kemudian, tuangkan media agar dan biarkan hingga memadat. Setelah memadat, buka tutup cawan membentuk sudut 45 derajat selama 10 menit pada tempat atau lokasi yang telah ditentukan. Tahap terakhir dari praktikum ini yaitu menginkubasi seluruh media yang telah diberi perlakuan dari semua teknik isolasi yang telah dilakukan. Teknik sprit, pour, dan udara diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Sedangkan teknik strik diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam. Sekian praktikum mengenai bab pembiakan dan isolasi mikroba. Terima kasih telah mengikuti praktikum dengan baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya video untuk kalian bisa mengerjakan setiap tabel selanjutnya. Ini adalah tabel hasilnya ya. Nanti akan saya berikan file format untuk penulisan laporan berdasarkan video yang sudah kalian simak ya. Jadi nanti di file laporan tersebut atau format tersebut itu ada hasil praktikumnya seperti ini tabelnya ya. Jadi nanti sampel bakterinya kan ada 3 tadi ya, tanah pada akar tanaman itu metodenya adalah spread plate dan pour plate ya. Nah ini ada pengenceran 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 5 ya. Nanti silakan kalian berikan capture atau screenshot ya dari gambar kulturnya untuk bisa diletakkan di masing-masing kolom ya. Yang 10 min 1 seperti apa, 10 min 2 seperti apa sampai 10 min 5 ya. Yang pour plate juga begitu ya. Kemudian yang kedua isolat Serratian marcescens ya. Itu karena tidak ada pengenceran ya. Jadi silakan diberikan gambar screenshot ya dari video tersebut bagaimana hasil kulturnya. Nah, ini untuk pembahasan ya. Jadi bisa kalian berikan uraian setiap poin-poin yang sudah ditentukan ya. Silahkan nanti kalian bisa baca lebih lanjut di format yang nanti akan saya sharekan ya. Jadi dengan begitu kalian bisa memahami, bisa menguasai dari materi teknik isolasi ya. Jadi pesan saya dibaca baik-baik ya setiap poin-poin yang diminta. Misal
kalau poinnya itu diminta tujuan praktikum, ya berarti kalian jelaskan tujuan praktikumnya itu apa, ya. Kemudian uraikan persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum memulai praktikum. Nah, berdasarkan video tadi, kira-kira apa yang perlu disiapkan, ya. Tentunya dalam hal ini harus menggunakan gaya bahasa kalian sendiri, ya. Tidak boleh contek menyontek, tidak boleh hanya copy paste dari referensi yang kalian sendiri nggak paham, gitu kan. Harus yang kalian pahami, ya. Nah, kemudian penjelasan tentang yang pertama teknik isolasi yang ada di video tersebut, ya. Pengertian isolasi itu bakteri itu apa? Kemudian tujuan isolasi bakteri itu apa? Pengertian masing-masing teknik isolasi itu apa? Sesuai yang ada di video yang disebutin tadi, ya. Ada split plate, ada yang lain-lain ya, sesuai dengan apa yang dilakukan pada video dan seterusnya, ya. Jadi budayakan membaca, pokoknya saya tidak akan menjawab pertanyaan yang sekiranya sudah ada di petunjuknya atau sudah ada di formatnya, ya. Tinggal kalian mencari jawabannya untuk bisa dituliskan dalam pembahasan, ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk sesi materi tentang teknik isolasi. Ini ada 2 ya tadi ya, teori dan praktik, ya. Jadi ini terhitung laporan kalian itu akan terhitung sebagai nilai praktikum, ya. Artinya dalam hal ini ada satu tujuan yang sama, ya, tetapi berbeda bentuknya, ya. Jadi satunya untuk teori, satunya untuk praktek, ya. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti filenya akan saya kirimkan karena kita masih ada lanjut untuk MK berikutnya, ya. Kita jeda 5 menit terlebih dahulu, nanti bisa dilanjutkan.